Datanglah orang memberitahukan Yosafat. Tadi sudah didoakan, kita terus doakan, saudara. Tetapi kita lihat bahwa seorang seperti Yosafat mengambil sebuah langkah yang luar biasa. Karena di dalam ayat yang ketiga dikatakan Yosafat memang menjadi takut. Lalu ia mengambil keputusan untuk apa? Cari Tuhan. Ya, saudara lihat ya, kalau kata Tuhan huruf besar, bagian itu diterjemahkan langsung dari Yahweh, dari semesta alam. Ya, jadi saudara-saudara, itu bukan sekedar Tuhan yang dicari oleh orang berbagai agama, tetapi identifikasinya sangat jelas sekali. Itu adalah Tuhan Israel, ya, yang memperkenalkan namanya yang kekal, saudara-saudara. Jadi kalau kita mengatakan, mulut kita berkata puji Tuhan, kan kita kalau selalu sama orang, saudara-saudara, juga ya nggak apa-apa, puji Tuhan, ya normal kan kelihatannya. Tetapi orang tidak menyadari bahwa Tuhan waktu kita mengatakan puji Tuhan, Tuhan itu bukan sekedar Tuhan yang dicari oleh semua orang di dunia ini, tapi Tuhan yang spesifik sekali, Tuhan yang kita kenal di dalam Alkitab, yang memperkenalkan diri melalui sejarah Israel, saudara-saudara, yang namanya tidak bisa disebutkan dengan kata lain kecuali 4 konsonan itu, yang kemudian kita secara lafal yang mudahnya atau yang paling mungkin yang mengatakan dia adalah Yahweh. Tapi saudara-saudara, saya bukan mengatakan bahwa kita, wah Pak Budi mulai mengajarkan tentang namanya, bukan, karena kita sidang jemaat Allah, bukan sidang jemaat Yahweh, saudara. Ya, sama dengan kalau saudara-saudara mungkin orang-orang Kristen yang ada juga yang latah kemudian mengatakan, oh kita panggil aja dia Yahweh. Oh Yahweh, saudara-saudara, sebenarnya nama itu tidak boleh disebut. Ya, nama itu begitu agung, nama itu begitu mulia. Itu sama seperti kalau saudara begini. Kan kalau saudara-saudara di sini bilang Jokowi, ya kan? Jokowi, saya mau tanya, saudara berani kalau ketemu sama Pak Jokowi bilang, Jokowi, tempeleng saudara sama apa namanya ajudannya, ya, tabok saudara-saudara. Ngomong yang benar loh, panggil kayak Bapak Presiden. Ya, apalagi dulu zaman Pak Harto, nggak ada yang berani saudara-saudara panggil. Bilang Mas Soeharto, saudara, nggak akan yang berani selalu Bapak Presiden, itu kan? Nah, demikian juga orang Islam itu punya kebiasaan, saudara, kalau sebut di situ ada namanya YHWH begitu ya, itu udah gak berani saudara, langsung sebutnya Adonai saja, ya, Hashem, saudara, the name. Nah, jadi kita kalau sebut puji Tuhan, kalau di dalam waktu kita bicara puji Tuhan, sebenarnya spesifik Tuhan yang mana? Nah kan pejabat-pejabat juga saya kira ya, pejabat-pejabat kan selalu juga sekarang ada nama shalom, ya, lalu kadang-kadang puji Tuhan. Hanya mereka tidak sadar waktu bilang puji Tuhan, sebenarnya spesifik sekali itu Allahnya Israel. Ngerti ya? Spesifik sekali saudara-saudara, itu puji Tuhan. Tuhannya yang besar, ya. Jadi saudara-saudara, di sini kemudian kata firman Tuhan, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ada hal yang kita nggak bisa selesaikan dengan cara biasa, saudara, tapi kita harus selesaikan soal peperangan. Soal peperangan, saudara, kok mesti diselesaikan dengan doa dan puasa? Saya sempat kalau lagi jalan, saudara, saya tanya dalam hati saya, berkata begini, Tuhan, kalau aku berjalan di antara 7 miliar orang, katakan 7 miliar orang di dunia ini adalah orang Kristen semuanya, dan semua percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kami semua berdoa, kira-kira doa siapa yang mau dengarkan? Itu sama seperti kalau orang main bola, saudara, dua negara, ya, kalau saudara pergi ke Spain, di sana, itu mereka ada yang asli, orang-orang Spanyol asli, saudara, lalu ada yang Spanyol, bukan Spanyol, saudara, tapi Spanyol itu yang betul-betul yang ada campuran, ya, campuran dan asli. Dan mereka, saudara, kalau sudah ketemu, belum tentu cocok. Ada di dalam gereja belum tentu cocok. Jadi duduk di sini saudara ya, yang bagian depan tuh Spanyol asli, baris ketiga belakang itu Spanyol yang tidak asli. Dan saudara, kalau yang satu bicara aksen Spanyol itu asli original. Tapi begitu mereka balik ke belakang dan ngomong sama yang Spanyol tidak asli, kedengaran tidak aslinya. Dan kemudian mereka nggak mau ngomong sama itu, mereka ngomong kembali kepada yang asli. Kenapa? Walaupun sama-sama di dalam gereja, tapi belum tentu cocok. Hanya satu
sekali yang membuat mereka cocok, yaitu waktu teriak mereka punya grup sepak bola. Itu aja selesai. Jadi waktu itu sehingga mereka sepakat kalau waktu mereka menyanyikan lagu negara mereka, lagu kebangsaan mereka, tidak perlu diucapkan, musik aja katanya. Kenapa? Daripada kita beda suaranya katanya, kita beda, kita jangan nyanyikan katanya. Udahlah musik aja yang bermain katanya. Jadi saudara, untuk Spain memang agak unik. Mereka tidak menyanyikan lagu kebangsaan mereka, tapi musik yang dimainkan supaya mengurangi perbedaan-perbedaan. Saudara, Yosafat, saudara, pada waktu itu saudara bisa bayangkan bahwa kesulitan yang harus dia hadapi adalah bukanlah kesulitan yang mudah. Yosafat menjadi takut. Normal bagi kita untuk menjadi takut dengan berita-berita negatif. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan. Lalu kemudian dia mengulang doa yang pernah diucapkan ketika pentabisan Bait Allah oleh Salomo. Salomo berjanji Tuhan bahwa kalau sampai umatmu datang kepadamu dalam keadaan yang distres, tertekan, kalah, lalu kemudian mengalami kerugian, lalu mereka mengaku dosa mereka dan mereka datang kepadamu Tuhan, engkau mau mendengarkan umatmu berdoa dan engkau mau menjawabnya. Dan itu yang dikatakan oleh Yosafat. Dia berseru-seru saudara-saudara menyampaikan itu. Bahkan dia berkata sekarang dalam ayat yang ke-10, lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Jadi saudara, bahwa sekarang keadaan mereka adalah keadaan yang berbahaya oleh karena berhadapan dengan bangsa lain. Sekuat-kuatnya sebuah bangsa, kalau berhadapan dengan sekutu, saudara, nggak gampang. Tetapi saudara, jalan keluar yang diambil oleh Yosafat adalah jalan keluar yang harus diambil oleh semua pendeta dan hamba Tuhan. Menghadapi kesulitan ekonomi, menghadapi kesulitan besar lainnya di dalam pelayanan kita, menghadapi kesulitan mengenai gerejanya, bangunan gerejanya, saudara-saudara. Hanya satu jalan yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa Yosafat apa? Dia tidak menyusun strateginya lebih dulu. Saudara, sebab setelah itu memang dia susun strategi bersama dengan para jenderalnya. Tetapi hal pertama yang dia lakukan ketika dia dilanda oleh ketakutan, saudara dengarkan para hamba Tuhan. Saudara, betapa tragisnya kalau ada seorang hamba Tuhan yang mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalahnya, pusing, kalut, akhirnya mengambil jalan pintas. Saudara-saudara, tidak boleh ada di dalam kamus kita sebagai pendeta untuk mengambil jalan pintas. Saudara ngerti yang saya maksud jalan pintas kan? Saudara ya, karena kalau tidak ada jalan lalu mengambil jalan pintas, dia pikir dia mau menghadap Tuhan lebih cepat, saudara. Dia bukan menghadap Tuhan lebih cepat. Kira-kira maksud mana? Saudara-saudara, yang harus kita lakukan waktu kita berhadapan dengan kesulitan adalah seperti yang dilakukan oleh Yosafat. Itu sebenarnya Yosafat juga ini yang menyebabkan Yosafat disebut sebagai seorang yang the man of prayer. Jadi orang yang berdoa di dalam dirinya karena dia tahu kemana dia harus pergi. Dia pergi bukan kepada para jenderal yang pertama kali untuk membicarakan kemungkinan saudara, tapi dia datang kepada Tuhan, bahkan menyuruh orang-orang berkuasa. Dan itulah yang seharusnya dilakukan oleh para hamba Tuhan ketika kita berhadapan dengan kesulitan. Amin. Kita datang kepada Tuhan, kita mencari Tuhan. Dan saudara-saudara, luar biasa. Bahkan dia mengadu, dia komplain sama Tuhan. Dan saudara-saudara, sementara itu kata firman Tuhan, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka satu hati. Sampai kemudian seorang nabi, saudara, dihinggapi oleh Roh Tuhan dan berkata, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuan raja Yerusalem. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Saudara-saudara, belum bicara sama jenderal, Pak, kita harus bangun ini Pak. Gimana caranya? Bukan bicara sama PBB, bukan bicara sama BPD, bukan bicara sama orang kaya. Dia datang dulu sama Tuhan. Dia lapor dulu sama Tuhan, Tuhan keadaannya begini, apa yang harus kita lakukan Tuhan? Aku ingin beli ini, aku ingin ini. Saudara, datang dulu sama Tuhan. Saya bersyukur bahwa hasil didikannya Pak John ini luar biasa, ya. Sehingga saudara-saudara,
proposal dari daerah sini juga jarang lah. Ada sih ada, tapi jarang. Maksudnya untuk proposalnya saya sedikit dulu sama Pak Jordan. Baru kayak, doa dulu. Cari Tuhan lebih dulu. Kita dididik untuk menghadapi segala sesuatu pertama kali datang sama Tuhan. Bukan artinya, saudara, wah ini nanti tohkan ini untuk gereja sidang Jumatan. Saudara masih tetap berusaha untuk berpikir bahwa organisasi punya uang banyak, ya bisa menyelesaikan masalah sudah lupakan pikiran itu. Sampai hari ini kalau saudara-saudara dipanggil oleh Tuhan, lalu istri saudara ada di situ bukan pendeta, saudara punya waktu 3 bulan keluarga saudara ada di situ. Sebelum saudara-saudara dipersilakan untuk mencari rumah, atau istri saudara dan anak saudara dicari untuk mencari rumah sendiri. Kita masih belum kuat seperti itu. Dan kalau kita mau menyelamatkan diri kita dari ancaman pendeta-pendeta mungkin yang sudah berumur di atas 50 tahun, yang mulai berpikir apa yang harus kulakukan untuk mempertahankan keluargaku, jangan buat jahat. Jangan rampas aset gereja. Selalu saya bilang saudara-saudara, berpikirlah dengan akal sehat waktu kita pelayanan juga. Mulailah menabung, lebih baik punya sesuatu di luar dari lokasi gereja, rumah sederhana. Tidak apa-apa saudara-saudara, tetapi daripada kita ujung terakhirnya, Yosafat juga begitu. Terakhirnya saudara-saudara ada kesalahan yang dibuat, tapi bukan berarti dia berkaitan dengan harta benda. Hanya saudara-saudara, kalau nanti kita salah langkah saudara-saudara, bukan happy ending, tapi bad ending. Dan saya sebagai generasi muda, saya memohon kepada Tuhan, Tuhan tolonglah saya. Sebab aku makin melihat banyak dari mereka yang senior akhirnya berujung kepada kekeliruan, kesalahan langkah. Kalau saudara-saudara berada di atas usia 50 tahun, berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan lepaskan aku dari yang jahat. Ternyata bukan yang muda yang bikin masalah, tapi yang senior. Syukurnya di daerah sini aman-aman saudara-saudara, tapi daerah lain, aduh, maaf Pak Willy, ini kenyataan, reality that bites. Bahwa akhirnya saudara-saudara kita sadar bahwa kita masih human being, kita masih manusia. Dan itu sebabnya saudara-saudara, sehebat-hebatnya kita, milikilah kebijaksanaan yang normal, wajar untuk berpikir mengenai masa depan saudara sendiri. Bukan artinya diajarin yang daripada saudara berbuat jahat nantinya. Kita harus menyelesaikan banyak sekali saudara urusan yang seharusnya gak perlu kita selesaikan seandainya kita menempuh jalan yang lebih sehat. Kalau saja kita mengikuti pola yang dijalankan oleh Yosafat ini saudara-saudara, kita akan sampai ke situ. Ya, kita nggak akan sampai maksud saya berbuat seperti itu. Tapi kenyataannya kita berhadapan dengan situasi yang ini. Hanya saya yakin, sama seperti tadi dikatakan oleh Pak Willy dari tempat yang tandus ini, ada orang-orang yang dipakai Tuhan di berbagai negara. Memang saya benar Pak, saya tahu bahwa ada teman-teman kita dari NTT sini yang menjadi pastor di Roma, di beberapa negara-negara lainnya, karena kakak ipar saya juga seorang pastor. Dan saudara-saudara, dia menceritakan bagaimana di berbagai tempat yang mereka yang berasal dari NTT menjadi pemimpin-pemimpin luar biasa. Dan saudara-saudara harus percaya bahwa kita di NTT sini tidak akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain. Kita tetap bergantung pada Tuhan. Kalau memang sudah harus berganti masanya lewat bagi kita serahkan. Dan saudara-saudara, dan kalau sudah begitu, ya tentu bisa disiapkan dengan baik. Tapi saudara-saudara, nggak ada harta yang akan kita ambil karena semua dalam diri kita Tuhan. Amin. Ya, tetapi kalau kita mau ngatur diri kita atur dengan cara yang baik dari sekarang, dari muda kita sudah atur. Itu yang selalu kami pesankan kepada kita semua. Saudara-saudara, kembali kepada Yosafat. Yosafat mengambil jalan menghadapi ketakutan dengan mencari Tuhan. Saya mau tanya kepada kita semua sebagai para hamba Tuhan, ya. Kalau saya sudah janji saya tidak akan khotbah lama.
karena besok saya ingin menyampaikan sebuah pokok mengenai seminar doa untuk kita semua. Tapi saudara-saudara, saudara bisa fokuskan diri saudara untuk menangkap pesan firman Tuhan ini. Bahwa yang pertama-tama haruslah menguasai hati kita waktu kita berhadapan dengan kesulitan adalah apa, saudara? Memutuskan untuk saudara bilang ke saudara-saudara, menghadapi kesulitan, cari Tuhan pertama-tama. Bilang ke saudara, menghadapi kesulitan, cari Tuhan pertama-tama. Hanya mau dengar ulang. Bukan cari BPD. Apa cari wilayah? Saudara-saudara nangis sampai air mata darah. Sumbangan BPD untuk pembangunan saudara maksimal 7,5 juta. Depsos kita, kalau saudara sakit, belum masuk rumah sakit, tanda simpati mungkin 1 juta. Saudara masuk rumah sakit 2,5 juta. Saudara rawat inap kira-kira 5 juta barangkali. Saudara meninggal 7,5 juta. Jadi kalau saudara mau mendapatkan kira-kira 15 juta, saudara mulai sakit dulu. Sudah lupakanlah semua itu. Apalagi mau pasti 20 juta. Waduh, kita berada di sebuah organisasi yang hebat. Organisasi kita melatih kita bergabung sama Tuhan. Saudara jangan marah, jangan kecewa. Coba bayangin ya, udah kita menghabiskan tenaga kita berpuluh-puluh tahun menghadapi tantangan, disakiti jemaat, kita tahan dengan sukacita. Endingnya salah, saudara-saudara. Aduh, betapa sedihnya hati kita. Lebih baik orang yang salah jadi benar daripada benar jadi salah, saudara-saudara. Ayo, saudara-saudara. Ya, dari sekarang menghadapi kesulitan cari siapa? Sebab Tuhan kaya. Tuhan bisa buka jalan. Saya mau beli tanah, saudara-saudara, untuk sebuah sekolah. Ya, duitnya dari mana? Itu krisis, saudara-saudara. 2017 itu krisis. Jadi apa yang harus kami lakukan? Ya, doa aja di hadapan Tuhan, datang sama Tuhan. Gak usah nyindir orang, gak usah nyindir jemaat. Jemaat tahu mereka disindir. Pendeta kalau punya ilmu dewa, setingkat dewa, dia salaman sama jemaat tidak tahu bahwa dia tahu. Itu ilmu dewa. Salaman sama jemaatnya, sama jemaat, dia omongin kita, dia tidak tahu bahwa kita tahu, tapi kita salaman sama dia. Itu ilmu dewa. Tapi kalau saudara tidak punya ilmu setingkat itu, bukan saudara sudah lain. Dia tahu bahwa saudara tahu, itu namanya cemen. Tapi ilmu tingkat dewa, dia tahu, dia tidak tahu bahwa kita tahu. Itu ya. Sehingga kapanpun saudara ketemu dengan orang yang ngomongin saudara, tetap dalam hati saudara, dia baru omongin saya, toh saudara juga banyak ngomongin dia. Pokoknya dia tidak boleh tahu bahwa saudara tahu. Ya, ya, saudara istrinya ngadu tentang suaminya. Ya, suami saya kasar pak, mobil, mau gereja banting pintu mobil segala macam. Saudara ketemu sama suaminya, haleluya. Dia juga gitu, haleluya. Dia tidak tahu bahwa saudara tahu. Gak usah nyindir jemaat, ya, saudara. Di jemaat itu, jemaat tahu bahwa saudara nyindir. Saudara serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saudara 2017 itu krisis. Kita gereja itu krisis dalam pengertian bahwa uangnya yang masih tidak banyak. Tapi kita memberi tanah untuk sekolah yang tidak berbayar. Itu Bapak itu datang saudara. Dia sebelumnya suka pameran Harley Davidson-nya. Harley Davidson-nya datang. Saya juga, waduh bro, mantap bro. Kita sama-sama gembira. Jemaat diberkati, pendeta gembira.
Jemaat diberkati jangan nyindir-nyindir perpuluhan, gembira saja. Gembira saja. Betul. Jemaat diberkati jangan sindir-sindir, pokoknya gembira saja, saudara. Anda diberkati Tuhan, kami gembira para pendeta, saudara. Dia tunjukkan kami dari sana. Tapi beberapa bulan kemudian 2017 itu sementara krisis berlangsung, dia datang pada saya dan kemudian berkata, Pak Budi, Tuhan bilang sama saya. Nah ini dia bagian yang paling sebut. Tuhan bilang sama saya, katanya kata Tuhan begini, kamu kalau memberi kepada Tuhan jangan pada waktu kamu punya, tapi pada waktu kamu tidak punya. Saya bilang itu pasti hikmat dari Tuhan. Lalu, Kak, begini, Pak Budi, saya ada rencana mau jual Harley Davidson saya. Terus uangnya saya mau serahkan untuk gereja. Harley Davidson itu jualnya 600 juta. Itu 600 juta saudara. Yang kasih tahu sama dia bahwa kalau ngasih sama Tuhan jangan pada waktu lebih, pada waktu Tuhan itu waktu lebih. Itu kan Tuhan. Itu kan? Makanya gembiralah pada waktu Jumat diberkati Tuhan. Percayalah. Tuhan mengubahkan hati orang itu, saudara. Caranya mah luar biasa. Di luar dugaan saudara. Ya, di luar perhitungan saudara, makanya jangan marah-marah, jangan nyindir, pokoknya waktunya Tuhan itu ada. Amin. Amin. Kayaknya amin tapi setengah percaya sebenarnya. Saudara pengen dapat cepat, saudara akhirnya khotbah kan pada waktu dia dapat berkat. Saudara-saudara minggu ini kita bicara perpuluhan. Saudara-saudara jangan begitu ya, orang lain tak orang tahu apa yang saudara sedang sampaikan. Tapi saudara ketika Tuhan berkata, Tuhan bilang sama saya, saudara itu saya bersuka-cita bersyukur pada Tuhan. Kita nggak perlu diri kita bahwa Tuhan sendiri motor yang dia banggakan sama saya Tuhan suruh jual. Jangan kasih sama Tuhan pada waktu kamu punya kelebihan. Sekarang kamu tiap bulan harus bayar berapa untuk kamu punya gaji karyawanmu. Jual Harley Davidsonmu, kasih sama Tuhan tuh gereja mau beli tanah. Saudara, bukan kita yang ngomong, Tuhan yang ngomong. Kalau Tuhan yang ngomong, itu namanya main cantik. Jangan main kasar. Ya, main cantik aja. Tuhan yang bekerja itu Yosafat. Yosafat itu main cantik. Dia datang kepada Tuhan gimana cara menyelesaikannya. Saudara, itu suku bangsa itu berperang di antara mereka sendiri, saling bunuh-bunuhan. Waktu Yosafat datang kita masuk aja, semua udah 3 mayat. Main cantik. Kenapa? Kalau kita datang sama Tuhan, gak usah marah-marah sama BPP, gak usah marah-marah sama BPP, gak usah kirim surat protes, gak usah demo. Datang sama Tuhan, protes sama Tuhan, bilang Tuhan kenapa? Tunjukkan keadilanmu, bukankah Engkau adalah Yehova Sidkenu, Engkau adalah Allah keadilanku. Saudara-saudara, Tuhan tahu. Dan kalau Tuhan menyelesaikan, cara dia menyelesaikan itu sempurna, begitu hebat, baik. Dan kalau Tuhan yang menyelesaikannya, termasuk menjaga martabat dan harga diri saudara sendiri. Itu yang kita hamba-hamba Tuhan harus banyak belajar bertekuk lutut kepada Allah. Banyak menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara, aduh, saya percaya sama Tuhan kalau saudara-saudara, saya percaya kalau saudara-saudara lebih banyak waktu saudara juga. Saudara, waktu pagi hari, saingan dari 2 pagi atau kopi, ya. Kopi saudara tahan, kopi dingin nggak apa-apa, ya. Dahulukan dulu. Saudara datang kepada Tuhan, saudara cari Tuhan. Saudara-saudara ada apa-apa, datang kepada Tuhan. Kumuli di hadapan Tuhan. Dan saya lihat kalau mereka yang mencari Tuhan lebih dulu, yang lainnya semua diurus sama Tuhan. Amin. Tapi Pak, mengapa aku mencari Tuhan terus-menerus keadaanku masih tetap begini? Barangkali ada sesuatu yang keliru. Saudara tahu, pengusaha terbang dari Medan ke Jakarta 2 jam penerbangan. Kayak tadi waktu kita berangkat ke sini, kan ada ibu-ibu juga yang tidak mau naik pesawat karena meripak turunnya Pak. Jadi ini pengusaha kalau berangkat dari Medan ke Jakarta 2 jam, saudara. Dia hanya berdoa begini, Tuhan kuserahkan hati
dalam tanganmu. Terima kasih Tuhan, udah selesai begitu ya. Ada makanan ditawarkan ya, makan minum. Tapi di sebelahnya ada seorang pendeta. Sepanjang jalan dia berdoa, Tuhan jangan sampai pesawat jatuh. Oh Tuhan jangan sampai. Oh, saudara-saudara, siapa yang lebih kuat imannya? Jadi doa saudara motifnya ketakutan atau motifnya? Saudara harus berdoa dengan sungguh-sungguh dengan motif keyakinan seorang anak Tuhan, bukan dengan ketakutan, dengan kecemasan. Ada orang yang banyak doa tapi motifnya takut. Saudara mau dapat apa dari Tuhan? Ngerti ya? Kalau saudara kecemasan saudara lebih besar daripada keyakinan saudara, saudara mau dapat apa dari Tuhan? Awalnya takut boleh, gentar, greget boleh saudara-saudara. Tapi setelah itu saudara tahu hidup saudara di dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada satupun kekuatan kegelapan dunia ini yang bisa membatalkan panggilan Allah di dalam hidupmu. Allah tidak pernah salah memilihmu. Allah tidak pernah salah memanggil saudara di tempat saudara sekarang ini ada. Makin kecil suaranya. Saudara pikir Pak mau pindah. Gak pernah salah. Di tiap-tiap tempat itu ada titik maksimum yang harus kita capai. Saudara harus menjadikan tempat sampah menjadi istana bagi saudara. Amin. Karena begitulah caranya hamba Tuhan hidup. Amin. Begitulah caranya kita hidup. Kita harus tough, kita harus kuat. Amin. Kadang-kadang keras dalam diri kita, kenapa? Karena kita harus menunjukkan kepada dunia di mana Tuhan Tuhan tidak pernah salah. Amin. Tuhan tidak pernah salah. Mari kita tundukkan. Haleluya, haleluya.